Alan Ricardo Budiono, Rosyada Fahrun Nisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 7, mata kuliah Kepemimpinan Pasca Sarjana ADM, Manajemen Publik, untuk menyampaikan studi komparasi antara dua pemimpin revolusioner Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu Insinyur Soekarno dan George Washington. Kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam pembentukan negara merdeka, terutama dalam perjuangan pembebasan maupun faktor-faktor krusial yang menentukan kemerdekaan negara. Insinyur Soekarno dan George Washington merupakan dua sosok besar dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia dan Amerika Serikat. Mereka adalah revolusioner yang menjadi presiden pertama baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Insinyur Soekarno seorang orator ulung yang mempunyai visi dan pikiran ideologis untuk perkembangan bangsa Indonesia ke depannya. Perumusan Pancasila menjadi warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa akhir pemerintahannya, ia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Presiden Soekarno memimpin negara Indonesia sejak proklamasi sampai dengan tahun 1967. Di sisi lain, George Washington, pemimpin revolusi Amerika, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tenang, tegas, dan berbasis keteladanan. Ia menetapkan standar moral, politik, dan administrasi bagi presiden-presiden setelahnya. Ia berhenti menjadi presiden setelah 2 kali masa jabatan dan menolak untuk dipilih lagi. Studi komparasi kepemimpinan antara Soekarno dan George Washington dilakukan dengan memberikan penilaian atas variabel-variabel kepemimpinan, yaitu penilaian dilakukan dalam skala poin 1 sampai 5 dengan memperhatikan indikator tiap masing variabel. 1. Variabel integriti. Kepemimpinan yang berintegritas memberikan pengaruh dengan cara yang dibenarkan secara moral dan konsisten dalam prinsip dan tindakan. Untuk menilai tingkat integritas, digunakan 5 indikator utama sebagai berikut. Presiden Soekarno seorang proklamator yang menunjukkan keberanian moral yang luar biasa dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau sangat berperan dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Namun, di sisi lain Soekarno dikritik atas pembentukan demokrasi terpimpin yang sangat kontradiktif dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Presiden Soekarno juga dianggap abai dalam menanangani PKI yang kemudian menjadi noda sejarah bangsa Indonesia. George Washington sebagai presiden pertama Amerika merupakan sosok yang sangat disegani oleh rakyat Amerika. Setelah kemerdekaan Amerika, Washington yang merupakan pemimpin Continental Army menolak menjadi raja dan memilih mundur dari jabatannya. Meskipun pada pemilihan presiden pertama, Washington ditetapkan menjadi presiden Amerika. Namun, setelah 2 periode Washington memilih untuk tidak mengajukan lagi sebagai kandidat berikutnya dan menjadikan batas maksimal pemilihan presiden sebanyak 2 kali. Hal itulah yang kemudian ditetapkan dalam amanat konstitusi. Variabel clear goal. Fungsi utama seorang pemimpin adalah untuk menentukan arah dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada bawahan untuk mencapai tujuan. Untuk menilai tingkat integritas, digunakan 4 indikator utama sebagai berikut. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara, manifesto politik dan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme sebagai arah politik bangsa merupakan bukti visi kuat Soekarno dalam membangun bangsa. Namun, Soekarno mempunyai keterbatasan dalam merumuskan standar kinerja birokrasi yang konsisten, yang menyebabkan program-program pembangunan terhambat oleh konflik politik. Washington menetapkan fondasi dan arah kebijakan luar negeri atau netralitas, dan domestik atau pemerintahan federal yang kuat. Ia menetapkan tujuan yang spesifik untuk membangun institusi pemerintahan baru, seperti membentuk kabinet, membangun sistem peradilan, dan menstabilkan ekonomi melalui rencana Hamilton. Selain itu, Washington menuntut kinerja tinggi dan menetapkan preseden untuk etika kerja di pemerintahan federal yang baru. 3. Variabel good example.
Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu memproyeksikan kepribadian positif yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan nilai-nilai hidup yang dijalankannya secara konsisten. Untuk menilai tingkat good example, digunakan 5 indikator utama sebagai berikut. Soekarno memberikan teladan yang kuat dalam hal semangat nasionalisme, keberanian dalam menghadapi penjajah, dan komitmen terhadap persatuan bangsa. Ia berkali-kali dipenjara dan diasingkan karena perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Pidatonya, Indonesia menggugat 1930, mencerminkan tekad luar biasa mempertahankan kehormatan bangsa. Namun, pada akhir masa jabatannya, Soekarno menerima TEP MPRS yang menunjuk dirinya sebagai presiden seumur hidup, padahal hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, gaya hidup dan praktik poligami Soekarno sering menjadi perdebatan etis. Washington secara luas dianggap sebagai teladan yang luar biasa dalam integritas, dedikasi terhadap tugas, dan kerelaan untuk melepaskan kekuasaan demi prinsip demokrasi. Keputusannya untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga menjadi presiden penting bagi pilar demokrasi Amerika. Ia juga menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai komandan militer dan kemampuan untuk menyatukan faksi-faksi yang berbeda. Namun saat itu terdapat kritik terhadap Washington atas kepemilikan budak kulit hitam dan kebijakan Washington yang terkesan rasial atas penduduk asli Amerika. 4. Variable vision. Pemimpin memiliki visi masa depan yang lebih baik, menggambarkannya dengan jelas, dan menginspirasi orang lain untuk mewujudkannya bersama. Untuk menilai tingkat vision, digunakan 5 indikator utama sebagai berikut. Soekarno punya visi sangat jelas. Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara yang merangkum ideologi bangsa. Pidatonya pada 1 Juni 1945 di BPUPKI adalah bukti konkret bagaimana ia memproyeksikan visi masa depan Indonesia. Tidak hanya kemerdekaan fisik, tetapi juga sosial ekonomi. Selain itu, Soekarno sangat piawai membangun sense of shared vision. Ia sering mengatakan, "Saudara-saudara," di awal pidato. Untuk menciptakan kedekatan, konsep Pancasila juga dirumuskan sebagai kesepakatan kolektif bangsa, bukan hanya gagasan pribadi. Washington memiliki visi Amerika sebagai negara merdeka, stabil, dan netral dari konflik Eropa. Dalam Farewell Address 1796, ia merumuskan cita-cita Amerika untuk berdiri sendiri, menghindari aliansi permanen yang dapat menyeret bangsa ke perang. Visi ini sangat strategis untuk masa depan Republik Muda Amerika. It is our true policy to steer clear of permanent alliances with any portion of the foreign world. Namun, Washington mempunyai keterbatasan dalam penyampaian visinya. Penyampaian visi dilakukan cenderung tertulis, tanpa orasi ataupun pidato yang membakar semangat rakyat. Lima, variable clear communication. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi, nilai-nilai, dan harapannya kepada para pengikut secara jelas dan meyakinkan. Untuk menilai tingkat clear communication, digunakan 5 indikator utama sebagai berikut. Soekarno merupakan orator ulung yang menggunakan bahasa retorika, metafora yang kuat, dan mampu menarik perhatian para pendengarnya. Namun komunikasi Soekarno cenderung top-down terutama pada era demokrasi terpimpin, di mana ia kerap kali mengabaikan nasihat dari orang-orang yang menentang keputusannya seperti Mo Hatta. Washington memiliki gaya komunikasi yang lebih formal dan efektif. Dikenal sangat memperhatikan nasihat para penasihatnya. Ia selalu meminta pandangan kabinet sebelum membuat keputusan besar, termasuk soal kebijakan ekonomi dan hubungan luar negeri. Ini menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif. 6. Variable expects the best. Ekspektasi yang lebih tinggi yang ditempatkan pada individu secara signifikan mengarah pada peningkatan kinerja mereka. Untuk menilai tingkat expects the best, digunakan 4 indikator utama sebagai berikut.
Soekarno adalah seorang pemimpin yang memiliki keyakinan mendalam pada potensi rakyat Indonesia. Ia selalu mengharapkan yang terbaik dari bangsanya, tidak hanya dalam meraih kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun identitas dan martabat di mata dunia. Harapan ini tercermin dalam seruannya untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan berani, serta keyakinannya bahwa Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri. Aku yakin bangsa Indonesia sanggup berdiri di atas kaki sendiri. Meskipun dalam keterbatasan, Soekarno mampu membangun proyek-proyek monumental seperti Gelora Bung Karno, Wisma Nusantara, atau Monumen Nasional yang tidak hanya berfungsi secara praktis sebagai simbol harapan. George Washington adalah seorang pemimpin pragmatis dan realistis dalam menghadapi tantangan, selalu mengharapkan yang terbaik dari pasukannya, para pembantunya, dan warga negara baru Amerika. Harapan ini terwujud dalam tuntutannya terhadap disiplin, moral, dedikasi, dan pengorbanan, serta keyakinannya bahwa prinsip-prinsip republik akan mengarahkan bangsa menuju kemakmuran dan kebebasan. Washington percaya rakyat Amerika bisa memerintah dirinya sendiri. Ia menolak menjadi raja, meskipun bisa saja berkuasa seumur hidup. Tindakannya membuktikan keyakinan bahwa rakyat mampu menjalankan republik. The people must know that they can govern themselves fast. 7. Variabel support. Kepemimpinan suportif melibatkan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pengikut, serta menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan mendukung. Untuk menilai tingkat support, digunakan 4 indikator utama sebagai berikut. Soekarno sangat dikenal sebagai pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai pidato, ia sering menyebut marhaen, rakyat kecil, sebagai pusat perjuangan. Ia dikenal sangat berempati dan sering menemui rakyatnya. Namun, suasana pada masa demokrasi terpimpin penuh ketegangan. Dominasi politik oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, dan militer, pembatasan kebebasan berpendapat dan berpolitik, serta kondisi ekonomi yang memburuk. Hal itu menyebabkan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Washington secara konsisten menempatkan kesejahteraan rakyatnya di atas kepentingannya sendiri. Dia bersedia bekerja keras untuk memastikan rakyat dan negaranya makmur. Dia menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan pasukannya, yang membuatnya mendapatkan loyalitas dan menginspirasi mereka untuk mengikutinya dalam pertempuran. Meskipun ia terlihat menjaga jarak profesionalitas, namun dukungannya yang bersifat pragmatis berdampak langsung dan efektif. 8. Variabel encouragement. Pemimpin mengakui kontribusi dengan menunjukkan apresiasi terhadap keunggulan individu. Mereka merayakan nilai-nilai dan kemenangan dengan membangun semangat kebersamaan. Untuk menilai tingkat encouragement, digunakan 4 indikator utama sebagai berikut. Soekarno adalah seorang orator ulung dan figur yang tak tertandingi dalam memberikan dorongan serta menginspirasi massa. Soekarno mendesain peristiwa-peristiwa nasional atau Asian Games 1962 atau Ganevo 1963 sebagai perayaan kebanggaan nasional, memupuk rasa percaya diri rakyat. Ia sering menyebut tokoh-tokoh penting secara personal di pidato, misalnya saat meresmikan Monas, Gelora Bung Karno, memuji peran teknokrat, seniman, bahkan rakyat biasa. Washington memberikan dorongan melalui tindakan dan teladan. Ia turun langsung ke pasukan, terutama di Valley Forge di tahun 1777-1778. Pada saat perjuangan, kehadirannya memompa moral pasukan saat kelaparan dan kedinginan. Ia menanamkan budaya penghargaan melalui penghormatan bagi jasa tentara. Misalnya, ia mendorong Kongres menciptakan Badge of Military Merit atau cikal bakal Purple Heart untuk menghargai keberanian individu yang akan berpengaruh terhadap karir individu. 9. Variabel recognition. Pengakuan adalah mata uang paling berharga yang dimiliki seorang pemimpin. Untuk menilai tingkat recognition, digunakan 4 indikator utama sebagai berikut.
Soekarno, sebagai pemimpin revolusi dan proklamator, fokus utamanya adalah memobilisasi dan menyatukan bangsa. Soekarno tidak hanya mengapresiasi hasil, tetapi juga proses. Dalam pidatonya, ia sering menekankan pentingnya semangat perjuangan dan pengorbanan. Walau hasil belum sempurna, pengakuan yang diberikannya cenderung bersifat kolektif dan ideologis, itu semua demi menguatkan semangat kebangsaan dan persatuan. Meskipun apresiasi terhadap individu juga ada, namun tidak selalu menjadi prioritas utama dalam skala besar. George Washington sangat memahami pentingnya pengakuan yang adil dan berbasis merit. Hal ini untuk menjaga moral pasukan dan memotivasi bawahan. Ia secara konsisten mengakui keberanian, kesetiaan, dan kinerja yang baik melalui promosi, surat pujian, maupun advokasi langsung. Pengakuannya seringkali bersifat pribadi dan langsung, memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai. Kesimpulannya, total penilaian kedua pemimpin adalah sebagai berikut. Presiden Insinyur Soekarno, sang orator ulung Indonesia, sangat berjasa dalam pembentukan negara Indonesia yang baru saja terlepas dari penjajahan. Ideologis, encougrement dan visinya menciptakan harapan untuk masa depan. Meskipun dengan segala kekurangannya baik dalam konsistensi maupun stabilitas politik, beliau tetap dipandang sebagai bapak bangsa yang dikagumi. George Washington, presiden pertama Amerika, membangun Amerika dengan konsep integritas, konsistensi, dan terstruktur. Washington tidak mempunyai gaya flamboyan seperti Soekarno, namun dia menciptakan dirinya sebagai role model pemimpin Amerika yang sampai saat ini sangat dihormati.